Selamat datang di Rajanya Horor. Di sebuah desa terpencil bernama Tegal Rawa, ada sebuah kepercayaan yang diwariskan turun-temurun. Jangan pernah bermain dengan hati manusia, karena cinta yang ditolak bisa menjelma menjadi dendam yang mengundang maut. Penduduk desa percaya, jika seseorang sakit hati karena cinta, lalu ia mendatangi dukun dengan niat buruk, maka roh penunggu hutan, bambu di tepi desa akan terbangun. Roh itu disebut Silingsir, arwah kelam yang suka menagih tumbal. Cerita ini dimulai dari seorang pemuda bernama Jatmiko, yang jatuh cinta mati-matian pada seorang gadis bernama Sekar Ayu. Cantik, lembut, anak dari seorang guru ngaji yang disegani warga. Tapi sayang, cinta Jatmiko ditolak mentah-mentah. Penolakan itu tak hanya membuatnya hancur, tapi juga menumbuhkan dendam. Dan di malam penuh amarah itulah, ia melangkahkan kakinya ke sebuah rumah tua di ujung desa. Rumah seorang dukun sakti bernama Mbah Kromo, yang dikenal punya ilmu hitam paling mengerikan. Malam itu langit mendung. Angin bertiup kencang menggoyang daun-daun pisang di halaman rumah Pak Hashim ayah Sekar. Di ruang depan lampu teplok redup menerangi wajah Sekar yang pucat setelah mendengar perkataan Jatmiko. "Sekar, aku serius. Aku cinta sama kamu. Dari dulu aku gak pernah bisa jauh dari bayanganmu. Aku rela lakukan apa aja asal kamu jadi milikku." Suara Jatmiko bergetar, tapi matanya penuh ambisi. Sekar menggigit bibir. Ia tahu Jatmiko bukan orang jahat, tapi sikapnya sering membuat orang lain risih. Ia keras kepala, mudah terbakar emosi, dan punya tabiat yang kurang baik di mata warga. "Miko, maafkan aku. Aku nggak bisa. Hatiku sudah memilih orang lain," jawab Sekar lirih. Jatmiko mengepalkan tangan. "Orang lain? Siapa? Katakan. Aku lebih baik daripada siapapun yang kamu pilih." Sekar menunduk, air matanya jatuh. Ia tahu nama itu akan menyakiti Miko, tapi ia tak bisa berbohong. Aku sudah dijodohkan dengan Ardi, anak kepala desa." Seperti tersambar petir, wajah Jatmiko memerah. Nafasnya memburu, matanya melotot. "Ardi, anak sombong itu? Jadi kamu pilih dia hanya karena dia anak kepala desa, hah?" Sekar buru-buru menggeleng. "Bukan begitu, Miko. Aku memang mencintainya. Aku mohon, jangan marah. Aku ingin kita tetap berteman." Kata-kata itu bagai pisau menusuk jantung Jatmiko. Hatinya remuk. Kepalanya dipenuhi bisikan dendam. Ia menatap Sekar dengan mata merah berair, lalu berbisik, "Kalau aku nggak bisa milikin kamu, nggak akan ada yang bisa." Dengan wajah murka, Jatmiko meninggalkan rumah itu. Suara langkah kakinya menendang tanah, menggema di malam sepi. Sekar hanya bisa menangis, tubuhnya gemetar. Jatmiko berjalan tanpa arah, hanya mengikuti amarah yang menuntunnya. Hingga kakinya berhenti di depan sebuah rumah reot, dikelilingi pohon beringin tua. Angin berdesir aneh, dan dari dalam terdengar suara batuk berat. Seorang lelaki tua muncul, tubuh kurus dengan wajah penuh keriput, matanya merah seperti bara. Ia mengenakan kain lusuh, dengan kalung berisi tulang kecil menggantung di lehernya. "Heh, Jatmiko, aku sudah menunggu kedatanganmu." Suara seraknya membuat bulu kuduk berdiri. Miko terperanjat. "Mbah, kok Mbah tahu saya mau datang?" Mbah Kromo menyeringai, menampakkan gigi kuning. Orang yang hatinya dipenuhi dendam, langkahnya bisa tercium sampai ke alam gaib. "Kamu ingin sesuatu, kan? Perempuan itu?" "Sekar." Nama itu disebut dan dada Jatmiko langsung bergetar. "Iya, Mbah, aku cinta dia. Tapi dia milih orang lain. Aku nggak rela. Aku ingin dia jadi milikku apapun caranya." Mbah Kromo tertawa, suaranya parau menggema. "Hahaha, manusia selalu sama. Cinta ditolak, datang padaku." "Tapi ingat, Nak, apa yang kamu minta, ada harganya." Jatmiko menelan ludah. "Harga? Berapapun akan kubayar." Mbah Kromo menyalakan dupa. Asap mengepul memenuhi ruangan. Bau menyengat menusuk hidung, bercampur aroma daging busuk. Dari balik asap, suara-suara berbisik lirih, seperti rintihan orang kesakitan. "Kamu harus kasih tumbal, darah manusia. Hanya dengan itu, roh penunggu hutan bambu akan mengikat hati Sekar padamu."
dia akan datang sendiri, menyerahkan diri, mencintaimu sampai mati. Jatmiko terdiam. Tumbal manusia, Mbah Kromo menatap tajam. Ya, semakin dekat denganmu orang itu, semakin kuat ikatan cintanya. Kamu berani? Hening sejenak. Nafas Jatmiko memburu, wajahnya penuh dilema, tapi bayangan Sekar bersama Ardi membuat darahnya mendidih. Perlahan bibirnya bergetar lalu ia mengangguk. Aku berani, Mbah. Mbah Kromo tersenyum puas. Bagus. Malam Jumat Kliwon besok bawa aku sesuatu. Pilih seseorang yang darahnya bisa kamu korbankan. Suara tawa Mbah Kromo menggema panjang, bercampur dengan suara bisikan gaib yang makin keras. Jatmiko keluar dari rumah itu dengan langkah goyah, tapi hatinya sudah membatu. Malam berikutnya, desa Tegal Rawa diselimuti kabut pekat. Sekar yang sedang tidur tiba-tiba terbangun, mendengar suara ketukan di jendela kamarnya. Tok, tok, tok. Dengan gemetar ia mendekat. Saat membuka tirai matanya membelalak. Di balik kaca jendela, terlihat wajah Jatmiko pucat, matanya merah menyala, bibirnya menyeringai lebar. Sekar, kamu milikku. Sekar menjerit keras, membuat ayahnya terbangun dan berlari ke kamar. Tapi saat Pak Hashim membuka jendela, tak ada siapapun di sana. Hanya kabut tebal yang menyelimuti halaman. Sejak malam itu, Sekar selalu dihantui mimpi buruk. Dalam tidurnya, ia melihat bayangan hitam menyeret tubuhnya ke hutan bambu. Di sana, sosok tinggi kurus dengan wajah mengerikan menunggunya. Matanya merah, lidah panjang terjulur, suaranya bergema. Cinta harus dibayar dengan darah. Sekar bangun dengan keringat dingin, tubuhnya gemetar. Ia tahu ada sesuatu yang salah. Tapi ia belum tahu, permainan maut sudah dimulai. Malam Jumat Kliwon datang. Bulan sabit pucat menggantung di langit, dikelilingi awan hitam yang berat. Di desa Tegal Rawa, orang-orang memilih cepat masuk rumah, menutup pintu rapat-rapat. Hanya ada satu rumah yang hidup dengan cahaya aneh, rumah Mbah Kromo. Di dalam rumah itu, dupa menyala pekat, memenuhi ruangan dengan asap yang melingkar-lingkar. Jatmiko duduk di lantai, tubuhnya gemetar menahan tegang. Di hadapannya, Mbah Kromo meracik sesaji. Kepala ayam hitam, bunga 7 rupa, segenggam tanah kuburan, dan kendi berisi darah segar. Nak Jatmiko. Suara Mbah Kromo serak. Apa kamu sudah siap menebus keinginanmu? Jatmiko mengangguk, meski wajahnya pucat. Tangannya menggenggam pisau kecil berkarat. Mbah Kromo menyeringai. Siapa yang kau pilih sebagai tumbal? Jatmiko terdiam sejenak, lalu menjawab lirih. Temanku, Santo. Dia sering menasihati aku untuk melupakan Sekar. Tapi aku nggak bisa. Dia yang paling dekat denganku, dan hanya dia yang bisa jadi tumbal. Mbah Kromo tertawa pelan, suara tawanya bergetar seolah berasal dari 2 mulut sekaligus. Bagus, semakin dekat tumbal denganmu, semakin kuat ikatannya. Malam ini, bawa Santo ke hutan bambu. Jangan biarkan dia pulang hidup-hidup. Malam itu, dengan alasan ingin minum tuak bersama, Jatmiko mengajak Santo ke pinggir desa. Santo, yang polos dan tulus, menuruti ajakan sahabatnya. Di tepi hutan bambu, angin berdesir aneh. Suara bambu bergesekan seperti rintihan manusia. Bulan sabit menyorot wajah Santo yang tersenyum tanpa curiga. Miko, aku seneng kamu akhirnya mau keluar rumah lagi. Tapi tolong, soal Sekar, ikhlasin ya. Aku takut kamu tersesat kalau terus maksa. Ucapan itu terhenti ketika pisau kecil menancap ke dadanya. Mata Santo membelalak. Darah segar mengucur membasahi baju lusuhnya. Miko, kenapa? Jatmiko menangis tapi tangannya tetap menekan pisau lebih dalam. Maafkan aku, Toh. Demi Sekar. Tubuh Santo jatuh tersungkur. Darahnya membasahi tanah. Saat itu juga, bumi bergetar pelan, dan dari balik bambu terdengar bisikan lirih, suara yang bukan dari dunia ini. Darah diterima. Kabut hitam muncul dari tanah, menyelimuti tubuh Santo.
Dalam sekejap, jasadnya lenyap, hanya menyisakan tanah basah bercampur darah. Jatmiko jatuh terduduk, wajahnya pucat pasi. Tapi di balik rasa takut, ada senyum tipis yang muncul. Seolah ia merasa langkah menuju Sekar sudah semakin dekat. Sejak malam itu, Sekar berubah. Wajahnya pucat, matanya sayu, tubuhnya lemah. Ia sering melamun, bahkan kadang berbicara sendiri. Ibunya khawatir. "Sekar, kamu kenapa, Nak? Sejak beberapa hari ini kamu seperti orang lain." Sekar hanya menggeleng. Aku sering dengar suara, Bu. Suara yang memanggil namaku. Setiap malam ada yang mengetuk jendela kamarku. Tapi waktu kulihat, nggak ada siapa-siapa. Pak Hashim, ayahnya, mulai resah. Ia menduga ada sesuatu yang tidak beres. Maka ia memanggil seorang kiai dari desa seberang, Kiai Marzuki, untuk melihat kondisi putrinya. Ketika Kiai Marzuki datang, ia langsung merasakan hawa aneh di rumah itu. Ia menatap Sekar dengan serius, lalu berbisik pada Pak Hashim. "Anakmu sedang dalam ikatan gaib. Ada yang mencoba mengikat hatinya dengan ilmu hitam. Aku bisa rasakan ada darah yang sudah ditumpahkan sebagai tumbal." Pak Hashim terperanjat. "Astagfirullah, siapa yang tega melakukan ini?" Kiai Marzuki menggeleng. "Belum tahu, tapi yang jelas, ini ilmu berbahaya. Kalau tidak segera diputus, anakmu bisa mati. Atau lebih buruk, jiwanya bisa diambil penunggu hutan bambu." Malam itu Sekar tidur di kamarnya dengan lampu minyak menyala. Ia mencoba memejamkan mata, tapi suara ketukan kembali terdengar. Tok, tok, tok. Jantungnya berdegup kencang. Ia menarik selimut, berusaha menutup telinga. Tapi tiba-tiba, suara itu berubah menjadi bisikan serak tepat di samping telinganya. "Sekar, aku sudah bayar dengan darah. Sekarang kamu milikku." Sekar terbangun dengan teriakan nyaring. Di depan ranjangnya, berdiri sosok bayangan hitam tinggi kurus dengan mata merah menyala. Lidah panjangnya menjulur, menjilat-jilat udara. Dari kepalanya menetes cairan hitam pekat seperti darah busuk. Tubuh Sekar kaku, tidak bisa bergerak. Bayangan itu mendekat, lalu menunduk ke wajahnya. Nafasnya dingin, membuat tubuh Sekar gemetar ketakutan. Ikatan sudah dibuat. "Kamu tidak bisa lari." Sekar pingsan seketika. Saat Pak Hashim masuk, ia hanya menemukan putrinya tergeletak dengan wajah pucat. Di sisi lain, Jatmiko kembali menemui Mbah Kromo. Ia menceritakan bahwa Sekar mulai menunjukkan perubahan. Mbah Kromo tertawa puas. "Bagus, roh penunggu hutan sudah menerima tumbal. Hanya tunggu waktu, Sekar akan datang padamu dengan sendirinya. Dia akan mencintaimu dan hanya kamu." Jatmiko tersenyum lebar, meski matanya mulai dihantui kegelisahan. "Tapi Mbah, aku selalu mimpi buruk. Santo datang menemuiku, wajahnya penuh darah. Dia bilang aku pengkhianat." Mbah Kromo menatap tajam. "Itu wajar. Arwah tumbal akan gentayangan. Tapi jangan takut. Selama kamu patuh padaku, tidak ada yang bisa menyentuhmu. Ingat, jangan pernah menolak perintahku. Sekali kamu ingkar, roh penunggu akan menagih tumbalnya darimu." Jatmiko terdiam, merasakan bulu kuduknya berdiri. Tapi demi Sekar, ia rela mengorbankan segalanya. Keesokan harinya, desa Tegal Rawa digemparkan. Seorang anak kecil ditemukan, hilang setelah bermain dekat hutan bambu. Orang-orang mencari ke segala penjuru, tapi yang mereka temukan hanyalah sandal kecil, berlumuran darah di tepi hutan. Warga mulai berbisik-bisik mengaitkan hilangnya anak itu dengan legenda lama tentang roh penunggu bambu. "Ini pasti ulah Silingsir," bisik seorang ibu. "Dulu juga begitu. Kalau ada yang main ilmu hitam, pasti ada tumbal tambahan yang diminta." Desa pun diliputi ketakutan. Semua orang mulai menutup pintu lebih cepat, dan tak ada yang berani lewat hutan bambu setelah maghrib. Namun, Jatmiko hanya tersenyum samar di balik kegelisahannya. Baginya, semua ini adalah harga yang harus dibayar demi cinta. Yang tidak ia tahu, kutukan yang ia lepaskan baru saja dimulai.
Sejak malam itu, hampir setiap warga desa Tegal Rawa merasakan keanehan. Suara tangisan terdengar dari arah hutan bambu. Terkadang, bayangan hitam terlihat melintas cepat di persawahan menjelang subuh. Sekar sendiri semakin lemah. Setiap malam ia bermimpi tubuhnya diseret ke dalam hutan bambu. Dalam mimpinya, Jatmiko selalu muncul dengan wajah berdarah, menawarinya tangan. "Ikut aku, Sekar. Cintaku sudah berlumur darah. Jangan sia-siakan." Saat Sekar mencoba menolak, sosok tinggi kurus dengan mata merah langsung muncul dari kegelapan dan mencekik lehernya. Sekar selalu terbangun dengan leher memar, seolah mimpi itu benar-benar nyata. Pak Hashim dan istrinya sudah sangat cemas. Mereka memasang doa-doa dan ayat suci di setiap sudut rumah. Tapi gangguan tak kunjung berhenti. Suatu malam, seorang pemuda desa bernama Wawan yang baru pulang dari sawah tak kunjung kembali ke rumah. Orang-orang mencarinya, hingga menjelang subuh mereka menemukan tubuh Wawan di tepi hutan bambu. Tubuhnya kaku, wajahnya membiru, matanya melotot seolah melihat sesuatu yang sangat menakutkan sebelum mati. Lidahnya menjulur panjang, dan di dadanya ada bekas cakaran hitam membara seperti terbakar dari dalam. Warga geger. Semua orang berkumpul, menyalakan obor, berbisik ketakutan. Ini pasti kutukan. Sudah ada tumbal yang diminta. Siapa yang berani main ilmu hitam? Pak Lurah menenangkan warga, tapi wajahnya sendiri pucat pasi. Ia tahu, tanda-tanda ini mirip dengan kejadian puluhan tahun lalu, saat seorang lelaki mencoba memaksa cintanya dengan ilmu gaib, lalu desa dipenuhi mayat dalam waktu sebulan. Jatmiko semakin dihantui rasa bersalah. Setiap malam, ia mendengar suara langkah di belakangnya. Kadang ada ketukan di pintu rumahnya, dan saat dibuka ia hanya menemukan bekas jejak kaki basah yang penuh darah. Puncaknya, suatu malam ia benar-benar melihat sosok Santo berdiri di ujung ranjangnya. Tubuh Santo penuh luka, darah menetes dari dadanya, matanya kosong tapi wajahnya menatap tajam. "Miko, kenapa kau khianati aku?" Jatmiko menjerit, tubuhnya gemetar. Ia menutup wajah dengan selimut, tapi suara Santo semakin keras. Kau pikir Sekar akan jadi milikmu? Kau salah. Kau sudah menyerahkan jiwamu pada si Lingsir. Sekar akan mati, dan kau akan ikut bersamaku. Jatmiko berlari keluar rumah malam itu juga, tanpa alas kaki, menuju rumah Mbah Kromo. Di rumah Mbah Kromo, Jatmiko menangis ketakutan. "Mbah, Santo menghantuiku. Aku nggak kuat lagi. Aku takut mati." Mbah Kromo hanya tertawa serak. "Itu wajar. Kau sudah mengorbankannya. Tentu arwahnya marah. Tapi ingat, kau tak boleh goyah." "Kalau kau menyesal, roh penunggu akan menagih tumbalnya darimu sendiri. Apa kau rela mati sia-sia?" Jatmiko menggeleng, air matanya jatuh. Aku hanya ingin Sekar jadi milikku." Mbah Kromo menatapnya dengan mata merah menyala. "Kalau begitu tambah tumbal. Kalau kau ingin ikatan cintanya lebih kuat, darah yang lebih suci harus dipersembahkan. Carilah seorang anak kecil atau seseorang yang sangat dekat dengan Sekar." Jatmiko menelan ludah, tubuhnya gemetar. Ia tahu apa artinya. Ia harus mengorbankan seseorang yang tak bersalah lagi. Tapi di kepalanya, bayangan wajah Sekar selalu muncul, menutup semua nuraninya. Malam berikutnya, teror di desa semakin menjadi-jadi. Beberapa warga melihat sosok tinggi kurus dengan mata merah menyala berjalan di tengah kabut. Suara tangisan perempuan terdengar jelas dari hutan bambu, padahal tidak ada siapapun di sana. Anjing-anjing desa melolong sepanjang malam, menandakan sesuatu yang tidak wajar. Bahkan, sawah di dekat hutan tiba-tiba dipenuhi jejak kaki besar berlendir yang tidak menyerupai manusia maupun hewan. Puncaknya, seorang ibu menemukan bayinya hilang dari ranjang. Hanya ada bercak darah kecil di kasur dan jejak tangan hitam di dinding menuju jendela. Teriakan histeris sang ibu membuat seluruh desa panik. Para lelaki membawa obor dan senjata tajam masuk ke hutan bambu untuk mencari. Tapi setiap kali mereka masuk, kabut tebal turun dan arah jalan hilang. Beberapa orang bahkan berputar-putar di tempat yang sama, seolah hutan itu menelan mereka. Di malam yang sama, Sekar kembali bermimpi buruk.
Kali ini lebih nyata dari sebelumnya. Ia bermimpi berjalan di tengah hutan bambu, dengan Jatmiko menggenggam tangannya. Tapi tiba-tiba, tangan Jatmiko berubah jadi hitam berlendir, dan wajahnya berganti menjadi sosok silingsir, mata merah, lidah panjang, tubuh kurus penuh darah. Makhluk itu menarik Sekar dengan paksa. Sekar berteriak keras mencoba melawan, tapi tubuhnya seakan lumpuh. Saat makhluk itu hendak menggigit lehernya, ia tiba-tiba terbangun. Namun kali ini bukan sekadar mimpi. Lehernya benar-benar penuh memar ungu, seolah ada tangan tak kasat mata yang baru saja mencekiknya. Ibunya menjerit histeris melihat keadaan putrinya. Pak Hashim segera memanggil Kyai Marzuki, yang datang terburu-buru dengan membawa kitab dan air doa. Saat Kyai Marzuki membacakan ayat-ayat suci, rumah Sekar bergetar. Jendela terbuka sendiri, dan angin dingin menusuk masuk. Dari sudut ruangan, suara tawa parau terdengar. Kalian tak bisa memisahkan dia dariku, lampu minyak padam, dan seisi rumah gelap gulita. Kyai Marzuki menyalakan kembali lampu minyak, wajahnya pucat. Ia menatap Pak Hashim dengan tatapan serius. Pak, ini sudah sangat berbahaya. Anakmu dalam ikatan kuat. Ada seseorang yang dengan sengaja mengikatnya dengan ilmu hitam, menggunakan tumbal darah. Dan saya tahu, ini ada hubungannya dengan pemuda bernama Jatmiko. Pak Hashim terdiam, wajahnya merah padam. Astagfirullah, Jatmiko. Aku sudah curiga sejak awal. Dia selalu memaksa Sekar. Sekar menangis, tubuhnya gemetar. Ia tak bisa percaya Jatmiko, yang dulu teman masa kecilnya, tega melakukan ini padanya. Kyai Marzuki menghela napas panjang. Kalau tidak segera diputus, anakmu bisa mati dalam 7 malam. Dan kutukan ini akan merambat ke seluruh desa. Korban akan terus bertambah. Malam itu, desa Tegal Rawa tidak tidur. Warga berkumpul di balai desa dengan wajah cemas. Suara lolongan anjing dan tangisan misterius terus terdengar dari hutan. Sementara itu, di rumah Mbah Kromo, Jatmiko sedang duduk di depan sesaji baru. Tangannya penuh darah, matanya merah, wajahnya semakin menyeramkan. Ia sudah memilih korban berikutnya, dan ia percaya dengan itu Sekar akan benar-benar jadi miliknya. Namun ia tidak tahu, setiap tetesan darah yang ia tumpahkan hanya membuat roh penunggu semakin kuat. Dan kutukan itu sudah tidak bisa dihentikan hanya dengan satu tumbal lagi. Malam itu, Kyai Marzuki memimpin doa di rumah Pak Hashim. Suasana tegang, suara bacaan ayat suci menggema di ruangan yang hanya diterangi lampu minyak. Sekar duduk di tengah lingkaran, tubuhnya gemetar. Tiba-tiba, angin kencang bertiup, pintu berderak keras, dan lampu padam. Gelap total. Suara tertawa parau terdengar dari langit-langit rumah. Kalian pikir doa bisa mengusirku? Dia milikku. Sudah dibayar dengan darah. Sekar menjerit. Tubuhnya terangkat dari lantai, seolah ada tangan tak kasat mata yang menarik. Ibunya menangis histeris, memeluk kaki putrinya. Kyai Marzuki segera menempelkan telapak tangannya ke dahi Sekar, membaca ayat suci lebih keras. Sekar bergetar hebat lalu terhempas ke lantai. Dari mulutnya keluar suara yang bukan suaranya, serak, berat, dan penuh kebencian. Aku haus darah. Aku lapar. Siapa lagi yang akan kalian serahkan padaku? Pak Hashim menatap Kyai Marzuki dengan panik. Kyai hanya menggeleng. Ikatan ini terlalu kuat. Ada dukun yang memberi persembahan. Selama dukun itu masih hidup, roh penunggu tidak akan pergi. Sementara itu, Jatmiko berjalan gelisah di jalan setapak menuju rumahnya. Malam pekat, kabut tebal menutupi pandangan. Di telinganya, suara-suara berbisik memanggil namanya. Miko, darahmu, gantian. Ia menoleh panik. Tak ada siapapun, hanya suara daun bambu berdesir. Tapi saat melangkah lagi, ia merasakan sesuatu mengikuti dari belakang. Nafas dingin terasa di tengkuknya. Ketika ia menoleh, ia melihat sosok Santo lagi. Tubuh penuh luka, mata kosong, tapi kali ini wajahnya penuh senyum menyeramkan. Sebentar lagi giliranmu, Miko. Jatmiko lari sekencang mungkin, menjerit ketakutan. Tapi suara tawa Santo terus menggema di kepalanya. Keesokan paginya, warga berkumpul di balai desa.
Suasana penuh ketegangan setelah kematian Wawan dan hilangnya bayi beberapa malam lalu. Pak Lurah berbicara dengan suara bergetar. Warga semua, kita tidak bisa diam saja. Teror ini sudah terlalu jauh. Ada yang main ilmu hitam di desa kita. Kita harus cari siapa pelakunya. Warga mulai ribut, menyebut-nyebut nama. Hingga seorang lelaki tua angkat bicara. Aku sering lihat Jatmiko keluar masuk rumah Mbah Kromo. Jangan-jangan dia yang melakukan ini. Bisik-bisik langsung menyebar. Nama Jatmiko kini jadi bahan omongan. Pak Hashim yang hadir di sana mengepalkan tangan, wajahnya merah. Kalau benar itu ulah Jatmiko, aku tidak akan diam. Anak itu sudah berani mengganggu putriku. Malamnya, Sekar kembali bermimpi. Tapi kali ini berbeda. Dalam mimpinya, ia melihat Jatmiko di tengah hutan bambu, berlutut di hadapan Mbah Kromo. Ia melihat jelas Santo yang disembelih, darahnya mengalir ke tanah, lalu lenyap di telan kabut. Sekar terbangun dengan napas terengah, tubuhnya gemetar. Ia yakin mimpi itu bukan sekadar bunga tidur, melainkan wahyu yang memperlihatkan kebenaran. Ia menangis di pelukan ibunya. Bu, ternyata Miko, dia yang mengikat aku dengan ilmu hitam. Aku lihat dia bunuh Santo di hutan. Ibunya terkejut, wajahnya pucat. Astagfirullah. Nah, ini makin jelas. Kita harus ceritakan pada bapakmu. Pak Hashim yang mendengar pengakuan putrinya langsung murka. Malam itu juga, ia mendatangi rumah Jatmiko dengan membawa parang. Warga yang tahu ikut berbondong-bondong, membawa obor. Rumah Jatmiko sepi. Pintu kayu tua berderit saat didobrak. Di dalam, suasana pengap, bau dupa bercampur darah menusuk hidung. Di pojok ruangan, ada sesaji dengan kepala ayam busuk, bunga layu, dan kendi berisi cairan hitam pekat. Warga bergidik ngeri. Pak Hashim berteriak marah. Dasar anak setan, ternyata benar kau yang menyebabkan semua ini. Tapi Jatmiko tidak ada di rumah. Yang ada hanyalah suara tawa lirih dari luar jendela. Lalu kabut hitam pekat masuk ke dalam rumah. Lampu obor padam serentak, dan warga menjerit ketakutan. Di saat bersamaan, Jatmiko berada di rumah Mbah Kromo. Dengan wajah penuh keputusasaan, ia berlutut. Mbah, warga sudah mencurigai aku. Mereka ingin membunuhku. Tolong aku. Mbah Kromo menatapnya dengan senyum menyeramkan. Hehehehe, aku sudah bilang. Sekali kau masuk, tak ada jalan keluar. Kalau kau ingin selamat, kau harus serahkan tumbal terakhir. Darah Sekar sendiri. Jatmiko membelalak. Sekar, tapi aku mencintainya, Mbah. Aku ingin dia hidup bersamaku. Mbah Kromo tertawa parau. Hidup atau mati bukan urusanmu. Kalau kau benar-benar ingin dia jadi milikmu, hanya ada satu cara, miliki jiwanya. Biar tubuhnya binasa, arwahnya akan terikat selamanya padamu. Jatmiko gemetar, wajahnya pucat. Tapi di dalam hatinya cinta sudah berubah jadi obsesi. Ia menangis, menutup wajahnya. Perlahan, ia mengangguk. Kalau itu satu-satunya cara, aku rela. Keesokan harinya, Pak Hashim bersama warga mendatangi rumah Mbah Kromo. Mereka yakin hanya dukun tua itu yang bisa menghentikan semua teror. Namun saat tiba di depan rumah, mereka mendapati suasana mencekam. Pohon beringin di sekitar rumah, penuh dengan kain kafan tergantung, berlumuran darah. Bau bangkai menyengat menusuk hidung. Tiba-tiba, dari dalam rumah terdengar suara jeritan. Suara Sekar. Pak Hashim nekat menerobos masuk bersama beberapa warga. Di dalam, mereka melihat Sekar terikat di lantai dengan lingkaran darah, sementara Jatmiko berdiri di samping Mbah Kromo, memegang pisau. Wajah Jatmiko pucat, matanya merah, senyumnya gila. Sekar, sebentar lagi kamu milikku, selamanya. Sekar menangis menjerit histeris. Miko, lepaskan aku, jangan lakukan ini. Pak Hashim meraung marah, hendak menyerang. Tapi tiba-tiba, lantai rumah bergetar. Dari bawah tanah, muncul tangan-tangan hitam berlendir, meraih kaki warga satu persatu. Suara tawa Mbah Kromo menggema panjang. Kalian terlambat, roh penunggu sudah bangkit sepenuhnya. Malam itu,
rumah Mbah Kromo berubah jadi neraka. Jeritan warga bercampur suara bambu berderak dari kejauhan. Kabut hitam semakin pekat, dan dari tengah lingkaran darah, sosok tinggi kurus dengan mata merah menyala perlahan bangkit, Silingsir. Sekar menutup mata, air matanya jatuh. Sementara Jatmiko tertawa gila, yakin bahwa cintanya sebentar lagi akan ia genggam, meski harus mengorbankan jiwa gadis itu. Tapi ia tak tahu, roh penunggu tak pernah benar-benar menepati janji. Malam itu, angin berhembus dingin menusuk tulang. Bulan sabit bersembunyi di balik awan, dan kabut merayap dari arah hutan bambu, membuat jalan setapak menuju tempat keramat itu terasa mencekam. Jatmiko berjalan dengan langkah berat. Di tangannya, ia menyeret tubuh Sardi, teman masa kecilnya yang kini terikat dengan kain putih. Mulut Sardi disumpal, matanya penuh teror, tubuhnya berusaha meronta, tapi Jatmiko semakin keras menariknya. Miko, lepaskan aku. Kita ini sahabat. Suara Sardi teredam, nyaris tak terdengar. Jatmiko berhenti sejenak. Matanya berair, hatinya ragu. Tapi bayangan wajah Sekar selalu muncul di kepalanya. Tersenyum bersama Ardi. Dendam itu lagi-lagi menenggelamkan nuraninya. Maafkan aku, Aku nggak punya pilihan. Sesampainya di tengah hutan bambu, Jatmiko disambut oleh Mbah Kromo. Dukun tua itu sudah duduk bersila di atas tikar usang, dengan dupa menyala di sekelilingnya. Asap putih pekat mengepul, aroma busuk semakin menusuk. Bagus, nak. Kau sudah membawa tumbal. Suara Mbah Kromo serak, tapi penuh kepuasan. Sardi berteriak sekuat tenaga. Tubuhnya menggeliat, namun bambu-bambu di sekitar seakan ikut menutup rapat, menahan suara agar tak keluar dari hutan. Mbah Kromo mulai membaca mantra. Bahasa kuno yang tak dipahami. Namun, setiap kata membuat tanah bergetar. Angin berhembus kencang, dedaunan bambu berdesir seperti bisikan ribuan roh. Darah manusia harus mengalir. Barulah roh penunggu datang, bisik Mbah Kromo. Jatmiko gemetar saat diberi sebilah pisau berkarat. Pisau itu dingin, seakan ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Tusukkan di dada sahabatmu. Biarkan darahnya meresap ke tanah. Itu harga cintamu. Jatmiko tertegun. Tangannya bergetar hebat. Ia menatap wajah Sardi, sahabat kecilnya yang dulu selalu menolongnya, yang tumbuh bersamanya sejak bocah. Tapi cinta dan amarah telah membutakan hatinya. Dengan teriakan histeris, pisau itu ditancapkan ke dada Sardi. Jeritan Sardi menggema di hutan bambu, disusul semburan darah yang memercik ke tanah. Tubuhnya menggelepar, lalu terdiam. Mata terbuka, menatap Jatmiko dengan sorot tak percaya. Tanah bergetar. Bambu-bambu berderak seakan hidup. Dari balik kegelapan, muncul sosok tinggi kurus, tubuhnya hitam legam, wajahnya hancur, dengan mulut lebar penuh gigi tajam. Matanya merah menyala seperti bara. Itulah Silingsir, roh penunggu hutan bambu. Darah segar, pengorbanan diterima. Suaranya bergema, menyerupai ribuan mulut berbicara bersamaan. Jatmiko mundur ketakutan, tapi Mbah Kromo menahannya. Jangan takut, nak. Roh ini akan mengikat Sekar padamu. Ia akan datang kepadamu, menyerahkan cinta dan hidupnya. Silingsir menjulurkan tangan panjang kurusnya, mencelupkan jemari ke darah Sardi, lalu mengusap wajah Jatmiko. Darah itu mendidih, panas membuat kulitnya terbakar, namun entah mengapa ia merasakan kenikmatan aneh. Sekar akan menjadi milikmu. Tapi ingat, darah pertama hanyalah awal. Kau harus memberi lebih banyak. Sosok itu tertawa panjang. Suara tawa bercampur jeritan ribuan arwah. Bambu-bambu berguncang keras, seakan bertepuk tangan menyambut perjanjian berdarah itu. Malam itu, Jatmiko resmi menjual jiwanya pada kegelapan. Sejak malam pengorbanan di hutan bambu itu, keadaan Sekar mulai berubah. Awalnya halus, perlahan-lahan, tapi makin lama semakin jelas. Sekar sering terbangun tengah malam dengan tubuh dingin, keringat membanjiri wajahnya, matanya kosong. Kadang ia duduk di ranjang dengan tatapan kosong ke arah jendela,
seakan ada sesuatu yang memanggil dari luar. Ibunya pernah masuk kamar dan menemukan Sekar berdiri di halaman, dengan kaki telanjang, menatap hutan bambu dari kejauhan. "Sekar, kamu ngapain, nak?" teriak ibunya panik. Sekar hanya menoleh, tersenyum samar, lalu menjawab dengan suara datar, "Dia memanggilku." Ibunya merinding mendengar itu. Keesokan harinya, kabar aneh mulai terdengar di desa. Orang-orang melihat bayangan perempuan berbaju putih berjalan di pinggir sawah saat malam. Rambutnya panjang terurai, tapi wajahnya samar. Ada yang bersumpah bahwa itu adalah Sekar. Sementara itu, Jatmiko semakin berani. Ia sering mendekati Sekar dengan wajah penuh percaya diri, seakan yakin Sekar sudah tak bisa menolak lagi. Anehnya, setiap kali Jatmiko datang, Sekar tidak lagi menghindar. Sekar hanya diam, menunduk, bahkan kadang menatap Jatmiko dengan mata kosong. "Sekar, akhirnya kamu mau denganku, kan?" bisik Jatmiko suatu sore. Sekar tersenyum. Senyum yang ganjil, bukan senyum hangat seperti biasanya, tapi senyum kaku, seakan ada yang memaksanya. Ardi, yang tak tahu apa-apa, merasa Sekar menjauh darinya. Setiap ia mencoba bicara, Sekar sering linglung atau menatap kosong ke arahnya. Bahkan, suatu kali, saat Ardi menggenggam tangannya, Sekar menepis kasar dan berteriak, "Jangan sentuh aku." Mata Sekar merah, nadanya penuh amarah yang bukan dirinya. Ardi terkejut dan sakit hati, namun lebih dari itu, ia merasa ada sesuatu yang salah. Malamnya, Sekar kembali mengalami mimpi buruk. Ia bermimpi terikat dengan tali hitam, sementara bayangan besar dengan mata merah menyala menjilat wajahnya. Dari kejauhan, Jatmiko berdiri sambil tersenyum puas. Sekar berteriak, berusaha kabur, tapi semakin ia melawan, semakin kuat tali itu menjerat tubuhnya. Ketika ia terbangun, lehernya benar-benar penuh bekas merah seperti lilitan tali. Ibunya ketakutan, menangis sambil membaca doa. Desa mulai geger. Orang-orang percaya ada sesuatu yang tidak beres. Beberapa bahkan berbisik, ada yang main dukun, dan benar saja. Malam berikutnya, seseorang menemukan mayat seekor kambing di dekat hutan bambu, darahnya kering tersedot habis. Di tubuhnya tertulis tulisan aneh dengan arang hitam. Semua orang yakin, roh penunggu hutan telah bangkit. Ardi tidak bisa lagi diam. Semakin hari, ia melihat Sekar semakin jauh darinya, seolah ada kekuatan gelap yang menariknya ke jurang. Rasa cintanya berubah jadi tekad bulat untuk melindungi Sekar, apapun taruhannya. Suatu malam, Ardi memutuskan menemui Mbah Wiryo, seorang tetua desa yang terkenal sakti dan sering dimintai tolong ketika ada gangguan gaib. Rumah Mbah Wiryo berada di pinggir desa, sederhana tapi penuh wibawa. Begitu Ardi tiba, Mbah Wiryo sudah menunggunya di beranda dengan lampu minyak temaram. Seolah-olah ia sudah tahu kedatangan Ardi. "Aku sudah merasakan angin jahat berhembus di desa ini," kata Mbah Wiryo dengan suara berat. "Anak muda, katakan, apa yang kau alami?" Ardi menceritakan semuanya, perubahan sikap Sekar, mimpi buruk, bekas jeratan di lehernya, hingga desas-desus bahwa ada orang yang main dukun. Mbah Wiryo menghela napas panjang. Aku menduga ini ulah panggawe peteng, perbuatan hitam. Ada yang menggunakan tumbal untuk memanggil roh penunggu, dan targetnya jelas. Sekar, Ardi mengepalkan tangan. "Mbah, saya nggak bisa tinggal diam. Apapun yang terjadi, saya harus melindungi Sekar. Tolong ajari saya cara melawan." Mbah Wiryo menatap tajam, seolah ingin menilai keteguhan hati Ardi. "Nak, jalan yang kau pilih ini bukan main-main. Roh yang dipanggil bukan makhluk biasa. Kau bisa kehilangan nyawa. Apa kau siap?" Ardi menunduk sebentar lalu menjawab dengan mantap. "Lebih baik saya mati berjuang daripada melihat Sekar hancur." Mbah Wiryo tersenyum tipis, lalu masuk ke dalam rumah. Ia keluar membawa sebuah kendi tanah liat berisi air kembang, sebilah keris kecil berbalut kain putih, dan seikat daun kelor. "Ini senjatamu. Keris ini sudah disucikan dengan doa. Air ini untuk pagar diri.
Dan daun kelor ini untuk melemahkan ikatan gaib. Tapi ingat, nak, yang paling utama adalah hatimu. Jangan takut. Kalau hatimu goyah, roh itu akan mengoyakmu hidup-hidup. Ardi menerima benda-benda itu dengan tangan gemetar, tapi matanya penuh tekad. Malam itu juga, Ardi berjalan menuju rumah Sekar. Namun begitu ia mendekat, ia merasakan hawa dingin luar biasa, seperti ribuan mata menatapnya dari kegelapan. Di halaman rumah Sekar, bayangan hitam melintas cepat. Angin kencang berhembus, pintu berderit, dan terdengar suara tawa lirih. Tawa Jatmiko. Ardi berhenti, jantungnya berdegup kencang. Dari kegelapan muncul sosok Jatmiko dengan wajah pucat dan mata merah menyala. Senyumnya menyeramkan. Ardi, kau datang juga. Kau ingin merebut Sekar dariku. Terlambat, dia sudah jadi milikku. Ardi mencabut kerisnya menatap Jatmiko dengan marah. Sekar bukan milikmu. Kau pengecut, Miko. Kau menjual jiwamu demi cinta yang tak pernah bisa kau dapatkan. Jatmiko tertawa panjang, tapi tawanya bercampur dengan suara lain, suara dalam, berat, dan mengerikan. Dari balik tubuh Jatmiko, muncul bayangan tinggi besar, hitam legam dengan mata merah. Silingsir, bumi bergetar. Bambu-bambu di kejauhan menderak seolah ikut menonton. Ardi menggenggam keris erat-erat. Ia tahu, malam ini akan jadi awal pertarungan antara cinta dan kegelapan. Malam itu udara begitu tebal dengan rasa takut. Bulan yang semula terang tiba-tiba tertutup awan hitam pekat. Di halaman rumah Sekar, Ardi berdiri berhadapan dengan Jatmiko yang sudah dikuasai roh Silingsir. Tubuh Jatmiko tampak aneh. Kulitnya membiru, urat-urat menonjol, dan matanya bercahaya merah darah. Di belakangnya, bayangan tinggi besar dengan kepala menyerupai tengkorak berdiri, seakan menjadi perpanjangan tubuhnya. Silingsir bergumam dengan suara berat, "Anak muda, kau berani menantangku? Cinta manusia tak ada artinya dibanding kekuatan gelap yang kupegang." Ardi menahan napas, menggenggam keris pemberian Mbah Wiryo. Tubuhnya gemetar, tapi ia mengingat pesan, jangan biarkan hati goyah. Dengan langkah berani, Ardi maju selangkah. Sekar bukan milikmu. Cinta yang kau paksa dengan darah dan tumbal, bukan cinta, tapi kutukan. Aku tidak takut padamu. Tiba-tiba, angin kencang berhembus. Pohon bambu di sekitar rumah Sekar bergoyang keras menimbulkan suara kletak, kletak, menyeramkan. Dari dalam rumah terdengar jeritan Sekar, seperti sedang kesakitan. Ardi panik, tapi ia tahu ini jebakan. Silingsir ingin membuatnya lengah. Dengan cepat Ardi menuangkan air kendi suci ke tanah, membentuk lingkaran kecil di sekelilingnya. Hawa dingin seketika terhenti di lingkaran itu. Silingsir meraung marah, suara raungannya membuat genteng rumah berjatuhan. Beraninya kau membawa doa ke hadapanku. Bayangan hitam melayang cepat ke arah Ardi. Ia menangkis dengan keris, dan ketika besi keris bersentuhan dengan kabut hitam itu, terdengar suara mendesis, seolah besi panas dicelupkan ke dalam air. Ardi berteriak sambil menusukkan keris ke tanah, membuat cahaya putih kecil memancar. Bayangan itu terhempas mundur, namun Jatmiko hanya tertawa. Ardi, kau pikir kau bisa menang? Sekar sudah terikat dengan roh ini. Setiap malam jiwanya akan terkikis. Dan ketika waktunya tiba, ia akan jadi milikku sepenuhnya. Ardi menoleh ke rumah, melihat Sekar muncul di jendela. Wajahnya pucat, matanya kosong, tapi bibirnya bergerak, berbisik lemah. Ardi, tolong aku. Hati Ardi bergetar. Ia tahu, Sekar masih berjuang di dalam sana. Itu membuat tekadnya semakin kuat. Ia meraih daun kelor yang dibungkus Mbah Wiryo. Dengan lantang, ia membacakan doa yang diajarkan, lalu melemparkan daun kelor itu ke arah Jatmiko. Seketika tubuh Jatmiko bergetar keras, mulutnya mengeluarkan jeritan parau, sementara bayangan Silingsir menjerit melengking, seolah terbakar. Namun, pertarungan belum selesai. Bayangan itu semakin besar, membentuk sosok utuh dengan tangan panjang berujung cakar, mulut lebar dengan gigi tajam berlapis-lapis. Silingsir melompat ke arah Ardi,
Cakar hitamnya hampir menyayat dada. Ardi hanya punya satu pilihan, menghunus keris dan menikam ke arah jantung bayangan itu. Benturan keras terjadi. Cahaya putih memancar, menembus pekat malam. Jeritan gaib terdengar, bercampur dengan suara tangisan Sekar dari dalam rumah. Malam itu menjadi saksi, cinta yang tulus, berhadapan dengan kekuatan gelap yang haus jiwa. Pertanyaannya, siapa yang akan menang? Jeritan gaib itu masih menggema, bercampur dengan suara tangisan Sekar. Angin semakin kencang, seakan seluruh desa ikut menyaksikan pertarungan maut ini. Ardi terhuyung ke belakang, kerisnya bergetar hebat di tangannya. Tubuhnya lelah, tapi matanya tak mau menyerah. Di depannya, sosok Silingsir mulai kehilangan bentuk. Kabut hitamnya terpecah-pecah oleh cahaya dari doa dan keris. Namun, roh jahat itu masih berusaha bertahan dengan melekat pada tubuh Jatmiko. Tubuh Jatmiko berdarah dari hidung, matanya nyaris hitam seluruhnya. Dengan suara parau bercampur dua nada, suara Jatmiko dan suara gaib, ia berteriak, "Kalau aku tidak bisa memilikinya, maka tak seorang pun bisa. Lebih baik dia mati daripada jatuh ke pelukanmu, Ardi." Sekar yang masih di dalam rumah tiba-tiba menjerit lebih keras. Tubuhnya kejang, seakan ada tali tak kasat mata yang menjerat leher dan pergelangan tangannya. Darah menetes dari sudut bibirnya. Ardi terhentak, matanya berkaca-kaca. "Jangan, Sekar. Bertahanlah. Aku di sini untukmu." Ia mencoba maju, tapi bayangan Silingsir menghadang dengan cakar hitamnya. Ardi terlempar, tubuhnya membentur batang pohon keras. Darah segar mengalir dari pelipisnya. Seketika, doa-doa Mbah Wiryo terngiang di kepalanya. Ingat, cinta yang tulus lebih kuat dari dendam. Tapi cinta itu harus dibayar dengan pengorbanan. Ardi sadar. Malam ini ia mungkin tidak bisa selamat, tapi jika jiwanya bisa menebus kutukan Sekar, ia rela. Dengan sisa tenaga, Ardi menusukkan keris ke telapak tangannya sendiri hingga darahnya mengalir deras. Ia lalu menggores tanah dengan darah itu, membentuk simbol pelindung. Cahaya samar mulai memancar. Silingsir meraung marah, tubuhnya bergetar hebat. "Bocah bodoh, kau berani mengorbankan dirimu? Darahmu akan jadi santapan empuk bagiku." Namun Ardi tak gentar. Ia berdiri, tubuh gemetar, lalu menancapkan keris yang berlumur darahnya ke tanah sambil berteriak, "Ambil nyawaku kalau perlu. Asal Sekar bebas dari kutukanmu, aku rela." Tiba-tiba cahaya putih menyilaukan keluar dari keris. Simbol di tanah terbakar terang, melilit tubuh Jatmiko dan Silingsir. Jeritan panjang memecah malam. Suara roh jahat itu terdengar pecah, seakan tercabik-cabik dari tubuh Jatmiko. Sekar jatuh pingsan, tubuhnya kembali tenang. Jatmiko pun terkapar, tubuhnya lemas, matanya kembali normal, tapi penuh ketakutan. Ardi berdiri di tengah pusaran cahaya, darahnya terus mengalir. Tubuhnya semakin lemah. Ia menoleh terakhir kalinya ke arah Sekar tersenyum samar. "Sekar, cintaku padamu tidak pernah akan mati." Setelah itu Ardi roboh. Cahaya menyelimuti tubuhnya, lalu padam. Sunyi. Malam itu desa kembali tenang, angin berhenti, bambu tak lagi bergoyang. Namun pengorbanan darah telah dituliskan di tanah itu. Sekar selamat, tapi Ardi menghilang. Fajar perlahan menyingsing di atas desa. Embun membasahi rerumputan, tapi suasana masih berat. Seolah malam panjang tadi meninggalkan bekas yang takkan pernah hilang. Sekar terbangun dengan tubuh lemah. Ibunya menemaninya, menangis haru karena anaknya masih hidup. Namun Sekar merasa ada sesuatu yang hilang. Hatinya hampa, begitu ia menoleh ke arah luar. Ia sadar, Ardi tidak ada. Sekar berlari ke halaman, memanggil-manggil nama Ardi dengan suara serak. Ia menemukan tanah yang penuh dengan simbol darah yang sudah mengering, dan di tengahnya hanya ada keris yang tertancap sunyi. Tidak ada jasad, tidak ada jejak. Sekar menjerit histeris, "Ardi, kembalilah, jangan tinggalkan aku." Tangisannya menggema di desa, membuat banyak warga ikut meneteskan air mata. Mereka tahu, pemuda yang tulus itu telah mengorbankan dirinya demi cinta. Sementara itu Jatmiko ditemukan pingsan di dekat hutan. Saat ia sadar,
Matanya penuh ketakutan. Ia meracau, menyebut-nyebut nama si Lingsir, dan berteriak seakan ada yang masih mengejarnya. Sejak hari itu Jatmiko menjadi gila, berkeliaran tanpa arah, tertawa dan menangis sendiri. Desa menganggap itu balasan atas perbuatannya. Namun bagi Sekar, luka yang tersisa lebih dalam dari apapun. Malam-malam berikutnya, Sekar sering duduk di tepi jendela, menatap bulan sambil menggenggam keris peninggalan Ardi. Kadang ia merasa ada angin lembut yang menyapu wajahnya, membawa aroma tanah basah dan suara bisikan halus. "Aku di sini, Sekar. Jangan menangis." Sekar tersenyum dalam tangis. Ia tahu, meski tubuh Ardi telah hilang, cintanya masih ada, menemaninya di antara dunia dan akhirat. Namun, kebahagiaan itu bercampur dengan rasa bersalah. Setiap kali ia melewati hutan bambu, ia merasa ada mata merah yang masih mengintai dari balik gelap. Suara tawa si Lingsir kadang terdengar samar, seakan belum sepenuhnya lenyap. Desa pun hidup dalam bayang-bayang misteri. Orang-orang percaya pengorbanan Ardi hanya menenangkan roh itu untuk sementara. Dan bila ada cinta yang kembali ditolak dengan dendam, maka kutukan itu bisa bangkit lagi. Sekar menjalani hari-harinya dengan hati yang patah. Ia tidak pernah lagi membuka hatinya untuk siapapun. Baginya, cinta sejatinya telah berakhir malam itu. Dan setiap kali ia duduk di tepi jendela, air mata jatuh bersama bisikan angin. Sebuah cinta abadi yang lahir dari pengorbanan darah.